Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat aja ya. Anak-anak sekalian, kali ini kita belajar bahasa Indonesia di tema 7. Materi kita kali ini adalah tentang teks narasi sejarah, kosakata baku dan tidak baku, dan surat undangan. Materi pertama kita di tema 7 adalah tentang teks narasi sejarah. Apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Teks narasi sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Di dalam teks narasi sejarah, terdapat informasi penting dan fakta-fakta sejarah yang dapat diketahui dengan menggunakan catatannya 5W tambah 1H. Catatannya 5W tambah 1H yaitu 1 what atau apa. Catatannya apa digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kedua, where atau di mana, untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. 3. When atau kapan, untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. 4. Who atau siapa, untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa dalam teks. 5. Why atau mengapa, untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Yang keenam, how atau bagaimana, untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Berikut adalah contoh teks narasi sejarah. Sejarah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa dipicu oleh kedatangan tentara sekutu ke Jawa Tengah yang diboncengi oleh Nica. Pertempuran ini disebut Pertempuran Ambarawa karena terjadi di kota Ambarawa. Kota Ambarawa terletak di Magelang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 antara pasukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan pasukan sekutu. Saat itu, pasukan sekutu menyerang perkampungan yang ada di sekitar Ambarawa. Tanggal 26 November 1945, Letnan Kolonel Isdiman yang bertindak sebagai pemimpin TKR pun gugur di medan perang. Pimpinan pasukan pun digantikan oleh Kolonel Sudirman yang berasal dari Purwokerto. Ia pun merencanakan strategi perang dadakan. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia menyerang sekutu di Ambarawa dari berbagai arah. Akhirnya, kota Ambarawa berhasil dikepung dalam waktu 4 hari. Pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengusir pasukan sekutu dari kota Ambarawa. Untuk mengenang jasa-jasa pahlawan, maka dibuatlah monumen Palagan Ambarawa. Nah anak-anak, materi kita selanjutnya adalah tentang kosakata baku dan tidak baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Ciri-ciri kosakata baku: 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2.
tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. 4. Bukan bahasa percakapan sehari-hari. 5. Kata baku bukan kata rancu. Kata tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Ciri-ciri kosakata tidak baku. 1. Umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. 2. Dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. 3. Dipengaruhi dengan perkembangan zaman. 4. Bentuknya dapat berubah-ubah. 5. Memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Berikut adalah contoh kata baku dan tidak baku. 1. Apotek. Kata tidak bakunya adalah apotik. 2. Bus. Kata tidak bakunya adalah bis. 3. Cabai. Kata tidak bakunya adalah cabe. 4. Durian. Kata tidak bakunya adalah duren. 5. Februari. Kata tidak bakunya adalah Februari. 6. Izin. Kata tidak bakunya adalah izin. 7. Jemaah. Kata tidak bakunya adalah jamaah. 8. Karena. Kata tidak bakunya adalah karena. 9. Kongres. Kata tidak bakunya adalah kongres. 10. Nasihat. Kata tidak bakunya adalah nasehat. Selanjutnya adalah kita belajar tentang surat undangan. Surat undangan adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau instansi yang ditujukan kepada seseorang atau instansi untuk menghadiri suatu acara yang diadakan pihak pengundang. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Undangan resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. 2. Undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. 3. Undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun dan undangan perayaan kelahiran. Berikut adalah contoh surat undangan resmi. Undangan resmi terdiri atas kepala surat, tempat dan tanggal surat, nama dan alamat tujuan, pembuka surat, isi surat, penutup surat, dan terakhir pembuat surat. Nah, kalau yang ini adalah contoh surat undangan yang tidak resmi, yaitu surat undangan ulang tahun atau syukuran hari kelahiran. Anak-anak sekalian, demikian saja materi bahasa Indonesia tema 7 kali ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.